Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farizal Azhar. Uh, saya dari kelas 5R Metodologi Penelitian bersama Ibu Hela Jusra MPD. Nah, maksud dari pembuatan video ini adalah untuk menyelesaikan ujian akhir semester metodologi penelitian, yang dimana pada di video ini saya akan mereview atau membahas mengenai proposal yang saya buat dari bab 1 sampai bab 3. Nah, proposal saya sendiri itu berjudul pengaruh online learning dalam mengurangi kegelisahan kecakapan berbicara pada siswa sekolah menengah. Pertama, saya akan membahas pendahuluan bab 1, pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Pandemi COVID-19 ini, pada pandemi COVID-19 ini, setiap siswa dari jenjang pendidikan manapun diwajibkan untuk tidak keluar rumah mengingat naasnya serangan COVID-19 yang telah memakan banyak korban. Maka dari itu, demi tetap terlaksananya kegiatan belajar mengajar, desain pembelajaran yang telah disesuaikan menjadi pembelajaran berbasis online atau yang biasa kita sebut online learning. Platform pembelajaran pada online learning dikenal sebagai LMS atau Learning System Management, yang berguna untuk memberikan materi, tugas, dan pemberian umpan balik oleh guru terhadap murid serta murid terhadap murid lainnya. Nah, LMS di sini yang kerap kali digunakan pada era pandemi ini yaitu LMS seperti Zoom, Google Meet, dan lain-lain. WhatsApp juga termasuk. Su et al. Melakukan studi mengenai pengaruh aplikasi pembelajaran online melalui telepon genggam terhadap kemampuan siswa dalam berbicara bahasa Inggris. Studi pun menunjukkan hasil yang positif di mana siswa mempunyai tingkat kepercayaan diri yang lebih tinggi dan kegelisahan yang rendah dalam menuturkan bahasa Inggris. Kefleksibilitasan penggunaan online learning yang dilihat dari segi waktu dan tempat juga dapat menjadi acuan motivasi belajar siswa dan melakukan segala macam aktivitas EFL atau English for Learners. Yang kedua adalah identifikasi, masih dalam bab 1. Yang kedua adalah identifikasi masalah. Masalah di sini atau variabel terikatnya adalah kegelisahan bahasa asing itu sendiri atau biasa disebut FLSA, Foreign Language Speaking Anxiety. Nah, kegelisahan pada siswa EFL menyebabkan siswa terlupa akan kosakata atau struktur bahasa meskipun mereka sudah tahu kosakata atau struktur bahasa tersebut. Itulah yang menyebabkan mereka terbata-bata di saat menuturkan kata atau berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Kegelisahan tersebut dapat dipastikan menjadi lebih buruk sesaat mereka menyadari kesalahan yang mereka perbuat. Foreign language speaking adalah salah satu aktivitas yang merangsang rasa gelisah pada siswa dalam bertutur bahasa Inggris dikarenakan keharusan anak atau siswa dalam menampilkan operasi fungsional terhadap konten yang akan dibicarakan. Kegelisahan siswa dapat dipengaruhi juga oleh beberapa hal, yakni motivasi siswa itu sendiri, pengaturan kelas, karakter guru, strategi belajar, dan lain-lain. Jadi banyak variabel yang menentukan speaking anxiety itu sendiri. Ya, salah satunya dari motivasi belajar siswa, karakter gurunya, dan juga strategi mengajar. Yang ketiga adalah batasan masalah. Penelitian ini mempunyai 2 variabel bebas atau X dan 1 variabel terikat. Yang pertama, penerapan desain pembelajaran online, yaitu online learning itu sendiri. Yang kedua adalah penerapan strategi pembelajaran pada online learning. Jadi strategi pembelajaran akan disesuaikan sedemikian rupa dengan
dengan situasi belajar yang baru, dengan model pembelajaran yang baru. Dan yang ketiga adalah variabel Y atau variabel terikat, atau bisa disebut juga dependent variable, yaitu adalah FLSA itu sendiri, Foreign Language Speaking Anxiety itu sendiri. Jadi menurutnya tingkat FLSA pada siswa. Yang keempat adalah rumusan masalah. Pertama, bagaimana pembelajaran online atau online learning OL diterapkan dalam menurunkan tingkat FLSA pada siswa. Yang kedua, strategi pembelajaran macam apa yang akan digunakan pada OL dalam menurunkan tingkat FLSA pada siswa. Kemudian, manfaat dari penelitian ini adalah pembaca diharapkan dapat terinspirasi dalam menelaah dan mengeksploitasi fungsi dari pembelajaran online. Karena online learning pada era seperti ini sangatlah dibutuhkan. Karena sebagaimana yang kita tahu, online learning sudah hampir diterapkan di semua sekolah, karena memang itu yang dibutuhkan. Karena tidak bisa melakukan pembelajaran model face to face atau tatap muka, jadi pembelajaran desain seperti online learning lah yang diandalkan di era pandemi seperti ini. Dan diharapkan juga bagi setiap fasilitator, baik itu guru maupun dosen, agar dapat lebih kritis dan menentukan strategi pembelajaran yang tepat dan disesuaikan dengan desain pembelajaran yang baru. Bab 2, kajian teoritis, deskripsi teoritis. Nah, di deskripsi teoritis ini memuat deskripsi tentang FLSA atau Foreign Language Speaking Anxiety dan online learning. Jadi deskripsi general mengenai dua hal tersebut. Kemudian 2,2 adalah penelitian yang relevan. Nah, penelitian yang relevan ini saya ambil dari salah satu studi yang dilakukan 2020 lalu oleh Kusumawati yang berjudul Redesigning Face-to-Face into Online Learning for Speaking Competence During COVID-19. Penelitian ini dilakukan terhadap siswa Electrical Engineering, yang dimana studi ini menyimpulkan bahwa penggunaan online learning telah menunjukkan peningkatan dan keefektifan yang sama dengan desain pembelajaran face-to-face. Jadi studi yang relevan ini, penelitian yang relevan ini, itu dilakukan dengan membandingkan hasil studi sebelum pandemi COVID dan di saat pandemi COVID. Jadi penelitian ini diambil menggunakan data 2019 sebelum adanya COVID dan dibandingkan dengan 2020 di saat COVID. Mengapa studi ini bisa menjadi relevan? Karena studi ini sangat mirip dengan studi yang akan saya lakukan, cuma hanya berbeda waktu. Kalau saya melakukan studi ini di pandemi COVID, tanpa membandingkan hasil studi sebelum COVID. Kemudian kerangka berpikir variabel bebas X, yaitu penggunaan online learning mempengaruhi variabel terkait Y, tingkat FLSA pada siswa. Penerapan online learning diharapkan mampu menurunkan tingkat FLSA pada siswa dengan menggunakan strategi pembelajaran bahasa serta pengalaman belajar yang akan disesuaikan dengan desain pembelajaran yang baru. Hipotesis penelitian H1, ada hubungan yang signifikan antara penerapan desain pembelajaran online terhadap tingkat FLSA pada siswa. Dan H2, ada hubungan yang signifikan antara penerapan strategi pembelajaran pada online learning terhadap tingkat FLSA atau Foreign Language Speaking Anxiety pada siswa. Kemudian masuk ke bab 3, metodologi penelitian. Pertama, tujuan penelitian, memahami desain pembelajaran daring atau online learning. Kedua, mengetahui apa saja penyebab seseorang merasakan FLSA atau Foreign Language Speaking Anxiety. Ketiga, menerapkan pembelajaran daring dalam mengatasi FLSA itu sendiri.
Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini bertempat di SMA 1 Sejahtera yang berlokasi di sepanjang Jalan BJ Depok. Lokasi tersebut dipilih karena memiliki aspek pendukung agar penelitian dapat berjalan dengan baik. Kedua, waktu penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2020-2021. Yang ketiga, 3,3 masuk ke metode penelitian. Nah, metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan teknik product moment correlation coefficient guna mengetahui apakah ada hubungan antara variabel terkait dan variabel bebas. Jadi, penelitian ini mau mencari apakah ada pengaruh antara strategi pembelajaran di desain pembelajaran yang baru, yaitu online learning, terhadap tingkat kecemasan berkomunikasi pada siswa menggunakan bahasa asing. Terus 3,4 populasi dan sampel. Populasi yang digunakan pada penelitian ini yakni siswa dan siswi SMA 1 Sejahtera. Kemudian sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu siswa-siswi kelas 11 SMA 1 Sejahtera. Kemudian teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel di sini kita menggunakan probability sampling, di mana sampel dari target populasi itu diambil secara acak. Ukuran sampel yang dimuat pada penelitian ini yaitu sebanyak 30, N sama dengan 30, dari total kurang lebih 200 siswa. Kemudian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data kita memakai kuesioner survei yang akan disusun lewat Google Form. Nah, kuesioner ini adalah kuesioner FLCAS yang disusun oleh Horowitz, dan FLCAS ini atau Foreign Language Classroom Anxiety Scale ini dibagi menjadi dua, pretest dan posttest. Jadi pada pretest ini kita akan memberikan anak itu kuesioner. Kemudian setelah anak melakukan kuesioner dalam kurun waktu 1 bulan, kita akan memberikan pelatihan dengan strategi pembelajaran tertentu pastinya. Dan setelah pembelajaran selama 1 bulan itu telah selesai dilakukan, kita akan memberikan kuesioner lagi yang disebut dengan post-test. Jadi ada pre-test dan post-test. Jadi pre-test kemudian kita ngajar, kemudian setelah itu akan di bagian post-test untuk mengetahui apakah ada pengaruh strategi pembelajaran dalam online learning ini terhadap kegelisahan siswa atau kecemasan siswa dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris dalam kelas. Langsung masuk ke teknik analisa. Teknik analisa data yang digunakan yaitu teknik analisa statistika inferensial menggunakan T-score. Saya kira cukup untuk penjelasan dan pembahasan proposal bab 1 sampai bab 3. Metodologi penelitian 5R. Apabila ada salah dalam ucapan saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.